قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya, sehingga kita kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Ar-Ridha. Kita berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini tidak lain untuk satu tujuan: mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang majelis ilmu, sebagaimana yang sering kita ingatkan, bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan. Majelis ilmu di dalamnya terdapat berbagai macam ampunan, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits qudsi, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah memberikan ampunanku kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar ini, nikmat yang agung ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini adalah hal yang terus kita syukuri, sehingga kita terus diberikan kebaikan, keistiqomahan di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, panutan hidup kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diketahui bersama, ini adalah kajian perdana kita yang insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar satu pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita. Ini merupakan pondasi di dalam agama kita. Kita akan belajar perkara yang berkaitan dengan akidah. Kitab yang insya Allah kita akan kaji adalah kitab Fiqhu al-Asma'il Husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, dan sebagai kitab rujukan, alhamdulillah kita mengambil pembahasan ini dari kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullahu ta'ala, guru besar di Universitas Islam Madinah.
Dan beliau sebagaimana yang antum tahu sering datang ke tanah air kita ini Indonesia, sering memberikan muhadharah, memberikan ceramah, memberikan ilmu beliau. Dan teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kitab ini di dalamnya beliau hafizahullah ta'ala menjabarkan kepada kita tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala serta konsekuensi dari nama-nama tersebut. Kita tahu bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, dan ini telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surat Thaha ayat yang ke-8. Allahu Jalla wa Ala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala, lahul asma'ul husna. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna, nama-nama yang indah. Di dalam surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan di ayat yang ke-180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka hendaklah kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama tersebut, nama-nama yang indah yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha, maka dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Siapa yang ahsa itu, yang menghafal nama-nama tersebut, 99 nama yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, dia hafalkan, kemudian dia tadabburi, dia pahami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Kemudian dia berdoa dengan nama-nama tersebut. Itu maksudnya man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsaha, yang menghafal, yang memahami serta mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut dan berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia masuk surga. Jadi bukan sekedar ahsah, itu bukan cuma sekedar menghafal. Kalau kita pahami cuma sekedar menghafal, orang-orang fajir, orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman bisa menghafal 99 nama yang indah ini. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Telah dijelaskan oleh para ulama, dihafalkan, dipahami, diamalkan konsekuensi dari makna yang terkandung di dalamnya, kemudian berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya man ahsaha, yaitu menghafal Al-Quran. Jadi siapa yang menghafal Al-Quran pasti dia akan masuk surga. Karena orang yang menghafal Al-Quran otomatis dia akan menghafalkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap halaman dari mushaf, dari Al-Quranul Karim, kita akan temukan 1, 2, 3 atau lebih dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal surat Al-Fatihah, di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa nama di situ di basmalah ini? Ada berapa? Hah?
Ada berapa nama? Ada 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahman, ya, kemudian Ar-Rahim. Itu 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam basmalah. Ya. Jadi setiap halaman dari Al-Qur'anul Karim kita akan dapat di 1, 2, 3, bahkan lebih yang di dalamnya menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hendak mengajarkan dan ingin mengenalkan zatnya, dirinya kepada kita, kepada hamba-hambanya. Nanti kita akan sebutkan dan akan disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang keutamaan di dalam mempelajari nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan dari setiap hamba pasti dia ingin masuk surga. Kalau mau ditanya tujuan hidup, kenapa dia beribadah, pasti dia akan jawab dia ingin masuk surga. Nah, salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghafalkan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99 yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita katakan, dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, nama-nama Allah tidak terbatas. Ya, adapun 99 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkhusus, ini ada keutamaan tersendiri. Yang menghafal, kemudian memahami, kemudian mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut, serta dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah, tujuan hidup seorang hamba di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat, ayat yang sering kita dengarkan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, akan terrealisasi, terwujud penghambaan kita kepada Allah sedangkan kita tidak mengenal Rabb yang kita sembah selama ini? Nah, dengan kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, kita akan mengenal siapa Rabb Allah Jalla wa'ala yang kita sembah selama ini. Banyak dari kaum muslimin yang kita dapati saat ini meninggalkan kewajiban-kewajiban dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, punya harta tapi tidak mau dikeluarkan zakatnya, banyak doi, punya harta yang melimpah tapi tidak mau pergi haji, tidak mau pergi umroh, banyak harta dia, banyak doi dia, tapi tidak mau bersedekah. Kenapa? Ini salah satu sebabnya, karena kejahilan dia terhadap Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dia, kata para ulama, sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, awwalu fardin faradahullahu ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya, ma'rifatuhu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah yang mulia, yang agung. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullah, fa idza arafuhu abaduhu. Kalau manusia ini mengenal Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, abaduhu, maka mereka akan wujudkan penghambaan tersebut sebagaimana memang tujuan Allah ciptakan mereka, tidak lain untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab Allah berfirman, kata beliau,
fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, yang singkat ini, kehidupan dunia yang hina ini, bahwa ketika kita di alam barzakh, kita akan didatangi oleh mungkar dan nakir. Kita akan dihadapkan dengan 3 pertanyaan yang semua telah mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini. Apa pertanyaan pertama? Man rabbuk? Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Siapa zat yang engkau sembah selama ini? Wa man nabiyyuk? Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Wa madinuk, apa agamamu? Pertanyaan pertama, wa man rabbuk? Bagaimana kita bisa menjawab, teman-teman sekalian hafizani wa hafizakumullah, sedangkan kita jahil, tidak tahu tentang Rabb yang selama ini kita sembah. Tidak heran dan jangan heran kenapa ada sebagian orang datang ke kuburan, meminta berkah dari kuburan. Sebagian orang pakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan manfaat untuk dia. Ya, kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa sebagian kaum muslimin menggunakan benda-benda mati dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuknya? Kenapa seperti itu? Ya, padahal Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Dia Sami', Dia yang mendengarkan doa-doa hambanya, Dia yang akan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Karena kejahilan, teman-teman sekalian hafizani wa hafizakumullah, karena ketidaktahuan mereka tentang Rabb yang mereka sembah selama ini, itu yang menyebabkan kenapa terjadi kesyirikan. Salah satu faktor itu. Ya. Maka teman-teman sekalian hafizani wa hafizakumullah, ilmu ini adalah ilmu yang sangat agung. Dari semua ilmu-ilmu yang ada, ilmu mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia, ini adalah ilmu yang paling agung. Ilmu itu, teman-teman sekalian, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Bahkan ada ilmu yang berbahaya kalau dipelajari. Ilmu apa yang berbahaya kalau dipelajari? Ilmu bagaimana si dia itu bisa jatuh cinta sama saya. Bagaimana si dia itu bisa jatuh cinta. Ilmu apa itu? Ilmu pelet toh. Ilmu sihir itu ilmu yang berbahaya, haram untuk dipelajari. Tidak boleh. Sebab Nabi SAW telah mengabarkan di banyak hadisnya tentang perkara sihir ini, ilmu sihir, sesuatu yang haram, yang tidak boleh dipelajari oleh kaum muslimin. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang penting, ada ilmu yang tidak penting, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang penting itu berlevel juga, bertingkat-tingkat. Harus ada skala prioritas. Ya, ilmu yang penting ini ada yang penting dan sangat penting untuk kita pelajari. Nah, ini mengenal Allah, nama-namanya yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Karena dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Kalau kita mau buat ilustrasi, teman-teman sekalian, ada seseorang yang mengenalkan
seorang wanita misalkan ke salah seorang di antara kita. Jadi ada seorang wanita yang diperkenalkan ke kita misalkan. Disebutkan ya tentang sifat, jadi namanya, sifat-sifatnya, kan begitu. Kalau kita sudah kenal orang tersebut, wanita tersebut, dan kita sudah tahu ya nama dia, tentang sifat-sifatnya, pasti kita akan jatuh cinta. Kan begitu. Kalau kita sudah jatuh cinta, apapun yang dia bilang, yang dia minta sama kita, pasti orang turuti itu. Sama dengan pasangan suami istri. Kalau seorang suami sudah jatuh cinta sama istri, nah apapun yang istri bilang, pokoknya dia manut-manut saja. Pokoknya samina wa atona. Itu sedikit ilustrasi. Nah, bagaimana dengan Rabb yang kita sembah selama ini? Dia Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kebaikan kepada kita. Dia yang selama ini senantiasa menolong kita. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terkadang kita kufuri nikmat-nikmat tersebut. Cuman ya sebagian kaum muslimin juga terkadang menyedihkan juga. Kita dapati kalau kepada makhluk luar biasa, mereka sangat cinta, mereka agungkan, mereka besarkan. Contoh kecil, sebagian kaum muslimin yang misalkan idola mereka artis-artis, misalkan pemain bola, sampai histeris kalau mau bertemu, teriak-teriak sampai menangis. Padahal kalau ditanya, apa yang ente dapatkan dari dia? Apa yang selama ini diberikan sama antum? Kebaikan apa yang diberikan sehingga antum harus idolakan dia? Kalau dia bergaya seperti ini, antum juga ikut gayanya. Kalau dia berpenampilan rambutnya koza itu, ya tahu koza ya, antum ikut-ikutan juga. Dia pakai baju ini, antum pakai baju itu, antum idolakan. Padahal apa manfaat yang dia berikan sama antum? Apa? Tidak ada tuh. Antum yang fans pemain-pemain bola, ya, sampai harus begadang di malam hari, tidak tidur satu malam, cuma menonton sepak bola, karena ada idola antum di situ. Nah pertanyaannya, apa yang dikasih sama antum? Kebaikan apa yang dikasih sama antum? Tidak ada. Dia Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Nah, ini yang kadang kita lalaikan jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kadang kita kufuri. Kadang kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita mempelajari ilmu yang agung ini, mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia, maka kita bisa mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pernah dikisahkan ada seorang syekh. Dia dengan murid-muridnya belajar di majelis ilmu seperti kita saat ini. Di majelis ilmu kita belajar ayat-ayat Allah, kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang, dia katakan kepada syekh dengan murid-muridnya, ngoni-ngoni ini cuma berkutat di sini. Bu, ayat-ayat ini yang ngoni pelajari, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngoni pelajari. Tidak ada pembahasan lain. Cuman akidah, tauhid, fikih. Cuman tak putar-putar di situ jo. Sana ada orang-orang barat tuh sampai di bulan. Dia bilang begitu sama syekh. Orang-orang barat tuh sampai di mana? Tuh sampai di bulan. Oh, ini cuma tak putar-putar di situ. Di akidah, di fikih, akidah fikih. Toharo, salat, wudu. Sedangkan mereka sudah sampai di bulan. Apa kata Syekh kepada orang tersebut? Bulan itu makhluk Allah. Yang datang ke bulan itu juga makhluk. Makhluk ketemu makhluk. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Tapi kita belajar ayat-ayat Allah, kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, tidak lain untuk bertemu dengan
sang Khalik pencipta bulan tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, kisah ini kita sampaikan bahwa menunjukkan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang agung. Makanya jangan pernah bosan kita belajar apa? Belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Karena memang dengan cara seperti ini Allah akan berikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Dengan kembali kepada agama yang benar, kepada akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, Islam ini akan mulia, negeri ini akan berkah. Mau bukti? Orang tidak usah ambil perkataan manusia, makhluk. Buka saja Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Di situ janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan jadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Tapi syaratnya ada. Kapan kemuliaan itu diberikan sama Allah? Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. 2 syarat yang Allah minta. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sembah aku, kata Allah. Ibadahi aku dengan benar, dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana wudu yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat kedua, la yusyrikuna bi syai'a. Jangan sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Cuman 2 syarat itu yang Allah minta. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka kemuliaan, ya kebahagiaan, keamanan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ingin mulia, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya dipahami oleh pemahaman generasi yang terbaik, salafus saleh, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, maka jangan pernah bosan, sekali lagi saya ingatkan, untuk belajar akidah. Dan ini yang kita pelajari bagian dari akidah kita, mengenal Allah dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi apa manfaat dari kita mempelajari Asmaul Husna? Jadi pertama, ini akan mendorong seorang hamba agar dia memiliki nasyat, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendorong seorang hamba agar dia memiliki nasyat, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar seorang hamba itu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kan begitu? Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah kabarkan tentang dirinya, sekali lagi Allah kenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an melalui nama-nama Allah yang indah. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Jadi dengan mempelajari nama-nama Allah yang indah ini akan mendorong kita beribadah kepada Allah, semangat. Kemudian yang kedua, agar bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, mendorong agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dengan mempelajari Asmaul Husna kita tahu dia alim. Ya, dia maha mengetahui, dia basir, dia maha melihat. Kalau kita yakini dia Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maka insya Allah kita ini tidak akan korupsi, tidak akan berbuat curang. Karena kita tahu dia Allah basir, maha melihat, alim, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Sehingga tidak ada kecurangan, ya, tidak ada hal-hal yang itu dilakukan oleh kaum muslimin yang bisa merusak negeri yang kita cintai ini. Dari tadi korupsi yang kita sampaikan, korupsi. Ya. Kalau dia cuma takut sama manusia, ya gampang dia menghindari manusia. Ya. Atau dia takut sama CCTV. Kalau mau korupsi di kantor, nanti ada CCTV tuh, dapat lihat, dapat rekam. Mau ketemu di hotel juga kadang ada CCTV. Kan begitu, mau korupsi di hotel ada CCTV. Mau korupsi di rumah makan, ya rumah makan rata-rata sekarang soal ada CCTV. Tidak bisa juga. Di mana ya? Di mana yang selamat? Kecuali di kuburan. Dia buat kuburan, dia situ dia transaksi. Dia korupsi di situ. Baru dia selamat dari CCTV. Tapi kalau dia meyakini, dia mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, dia tahu Allah itu basir, Allah itu alim, maha melihat dan maha mengetahui. Tidak ada tanda tangan palsu, ya, atau tanda tangan yang yang sifatnya di situ ada kecurangan. Ya. Dia akan mendorong seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di antara manfaat yang kita bisa dapatkan dari mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah agungkan Allah Subhanahu wa taala, maka semua perintah-perintah Allah kita akan laksanakan, dan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan tinggalkan. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan sebutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Pembahasan pertama di dalam buku ini, beliau sebutkan tentang kedudukan ilmu, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau mau beli bukunya bagus, supaya kita belajar, ada faedahnya, ada manfaatnya. Pulang di rumah ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk keluarga. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, fikih atau pemahaman tentang asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah atau al-asma'ul husna, merupakan bahasan yang mulia dalam khazanah ilmu keislaman. Beliau katakan, mempelajari, memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, ini merupakan bahasan yang mulia dalam khazanah ilmu keislaman. Makanya para ulama menyebutkan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu bergantung, berdasarkan ilmu yang dia pelajari, objek yang dipelajari. Nah, kita sedang mempelajari apa teman-teman sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah yang indah. Dan ini sesuatu yang mulia yang tadi kita sebutkan. Ilmu yang penting untuk kita pelajari, yang harus kita prioritaskan, ini mempelajari ini Asmaul Husna. Dari semua ilmu yang ada, ini ilmu yang paling penting. Ya, cuman kadang sebagian kaum muslimin lebih memberikan perhatian ke ilmu-ilmu dunia. Ya, kita tidak katakan ilmu dunia itu bukan sesuatu yang penting, ilmu yang penting juga. Ilmu yang penting, kita mempelajari ilmu-ilmu ya dunia. Cuman ini ilmu yang paling penting yang harus diketahui oleh setiap hamba, muslim dan muslimah. Sebab ini yang akan ditanyakan nanti di akhirat, terkhusus di alam barzakh, tentang siapa Rabbmu yang engkau sembah selama ini. Jadi syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Jadi kemuliaan satu ilmu itu bergantung
dengan ilmu yang dia pelajari. Jadi ilmu yang kita pelajari ini Masya Allah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ini ilmu yang indah dan ilmu yang paling mulia. Bahkan ia adalah ilmu fikih yang paling agung, al-fiqhul akbar. Kalau tanya fikih yang paling agung untuk dipelajari, fikih ini, fikih asmaul husna. Bahkan ia adalah ilmu fikih yang paling agung. Adapun fikih asmaul husna ini termasuk kategori paling awal dan terdepan dalam cakupan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama yang mulia ini, maksudnya Islam. Nah, pengetahuan tentang Asmaul Husna ini merupakan objek termulia yang jiwa-jiwa manusia itu cenderung padanya. Jadi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian hafizani wa hafizakumullah, Allah itu jadikan setiap hamba-hambanya itu yang baru dilahirkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu secara fitrah, secara naluri. Manusia yang dilahirkan, ketika dia lahir, secara naluri dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu jemaah sekalian, masyarul muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, pengetahuan tentang Asmaul Husna ini merupakan objek termulia yang digandrungi jiwa manusia. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dia Allah menjadikan hambanya itu mengenal dia sejak manusia itu dilahirkan. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu di atas fitrah. Fitrah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus kata Allah. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya dan memang tidak mau cari tahu. Gitu tabiat manusia. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Cuman kebanyakan manusia ini tidak mau cari tahu tentang Rabb, tentang Allah yang mereka sembah selama ini. Lebih sibuk dengan apa? Mempelajari ilmu-ilmu keduniaan. Kalaupun mau belajar ilmu-ilmu agama, akidah ya cuman sisa-sisa waktu saja. Waktu luang ada ya sudah datang jadi masjid, daripada di rumah bawa polo di rumah. Lebih baik datang jadi masjid. Di masjid juga ada makanan, ada kue, ada lebih baik datang juga ke masjid. Tapi insya Allah kita datang di sini tidak lain untuk mencari ridha Allah, untuk menambah ilmu, menghilangkan kejahilan dari kita. Dan Nabi SAW mengatakan setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia punya Allah. Cuman yang merusak fitrah itu siapa? Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Hanya kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi yang merusak anak-anak itu sebenarnya orang tua. Cuman kadang kita cari kambing hitam toh, disalahkan orang lain. Sebenarnya asalnya anak kita sebenarnya dia hebat, dia pintar. Selama dia masih di atas fitrahnya, anak itu sebenarnya hebat.
Cuman yang menjadikan anak kita itu kurang ajar, keluar dari fitrahnya itu kadang orang tuanya. Sampai dia kasar, keluar kalimat-kalimat yang tidak baik dari lisannya. Kenapa? Itu mencintai orang tua. Nah, cuman orang tua cari kambing hitam toh, dia salahkan teman-temannya. Nah, itu. Anak-anak kalau ditanya masih di atas fitrahnya. Kalau kita ingin bertanya kepada anak-anak yang masih di atas fitrahnya, di mana Rabbmu, di mana Allah? Pasti dengan fitrahnya, dengan nalurinya, dia akan tunjuk ke langit. Karena memang itu sudah fitrah yang Allah tanamkan padanya, pada dirinya. Itu bukti yang jelas, yang kuat bahwa memang Allah itu di atas langit. Fitrah manusia yang menjawab. Ya, kecuali fitrah ini sudah dirusak, ya, maka dia akan katakan Allah tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, di depan, di belakang, pokoknya Allah di mana-mana. Itu fitrah yang sudah rusak. Tapi kalau masih di atas fitrahnya, dia akan katakan Allah di atas langit. Dia pasti tunjuk di langit sana. Ya. Jadi kata beliau, dan ia merupakan sebaik-baik ilmu yang harus diraih mereka yang mendapat petunjuk dan hidayahnya. Bahkan ia merupakan tujuan utama dan terakhir yang hendak diraih oleh mereka yang berlomba dan saling bersaing memperebutkannya. Ilmu ini bagaikan tiang pancang menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, salah satu manfaat kita belajar ilmu ini, Asmaul Husna ini, nama-nama Allah yang indah ini tidak lain untuk apa? Mendorong kita cinta sama Allah dan mendorong kita bagaimana kita bersemangat di dalam beribadah, dan itu kita akan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meraih kecintaan dan keridhaannya, jalan lurus bagi siapa saja yang dicintai Allah dan dipilihnya kelak. Jadi di jalan lurus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap bangunan itu memiliki pondasi, maka pondasi agama Islam adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Semakin kokoh sebuah pondasi, maka ia semakin kuat menopang bangunan tersebut. Jadi kalau diilustrasikan, ya, iman kita kepada Allah itulah pondasi sebuah bangunan. Ya, kalau pondasi ini bagus, maka bangunannya itu akan bagus juga. Sebagaimana yang sering kita sampaikan teman-teman sekalian di dalam pembahasan kitab Tauhid, kenapa kita dituntut untuk senantiasa mempelajari Tauhid? Siapa mau jawab? Yang belajar kitab Tauhid, kitab Al-Jadid. Apa salah satu manfaat dari kita belajar Tauhid? Apa tujuannya? Kan ada endingnya tuh kita belajar Tauhid. Endingnya itu bagaimana menanamkan pengagungan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ending dari belajar kitab Tauhid. Nah, salah satu manfaat faedah yang kita bisa dapatkan dari belajar Tauhid itu apa? Mendapatkan rahman. Yang lain? Ya? Meninggalkan kesyirikan. Iya, memang tauhid lawannya kesyirikan. Ya, kita sering sampaikan bahwasanya tauhid itu kan sumber kebaikan. Islam yang sempurna ini mengajarkan kebaikan yang sempurna, dan kebaikan yang sempurna itu ada pada tauhid. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kan Allah kan memberikan permisalan kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allah perumpamakan, Allah permisalkan kalimat tauhid itu dengan apa? Kasyajaratin thayyibatin. Kalimat tauhid itu bagaikan pohon yang kokoh. Asluha thabitun, yang akar-akarnya itu menancap kuat di tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Yang pohon yang baik ini
akarnya menancap kuat di tanah, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, itu memberikan buah-buah yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang bertauhid, kalau dia bertauhid, dia sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Orang beriman kalau sudah bertauhid, dia akan menjadi sumber kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana pohon tadi, pohon yang baik. Dan pohon yang baik itu adalah pohon apa? Kurma. Makanya Nabi apa? Nabi SAW permisalkan orang beriman itu bagaikan pohon kurma. Masalul mu'min masalun nakhla, kata Nabi. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan pohon kurma. Ma'akhadta minha nafa'ak. Apapun yang antum ambil dari pohon kurma, semuanya memberikan manfaat. Orang beriman seperti itu. Tapi yang bertauhid, yang sudah menanamkan di dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ending kita belajar kitab tauhid. Begitu pula teman-teman sekalian, di dalam mempelajari apa? Asmaul Husna. Dia adalah pondasi ya, pondasi kita. Maka pondasi ini harus kuat. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, siapa yang ingin membangun gedung yang tinggi, maka ia harus mengokohkan pondasinya, dan ia juga harus selalu terus memantau pembangunannya. Sesungguhnya bangunan yang tinggi menjulang bertumpu pada kekuatan dan kekokohan pondasi. Jadi kalau pondasinya rapuh, apa yang terbangun di atasnya ya bisa hancur. Amal perbuatan dan derajat kemuliaan seseorang ibarat satu bangunan. Nah, lihat. Sedang pondasinya adalah iman. Setelah pondasi bangunan ini kuat dan kokoh, ia akan menopang bangunan itu menjulang tinggi. Jika salah satu bagian bangunan itu rusak, perbaikannya pun akan mudah dilakukan. Jadi kalau ada pondasi satu bangunan dia kokoh, nah ada bangunan yang terbangun di atasnya. Kalau bangunannya ini ada yang rusak, itu mudah diperbaiki. Yang penting DP pondasi apa? Kuat. Itu dulu, pondasi yang kasih kuat. Apa yang rusak dari bangunannya, contoh kita bangun rumah, rusak jendelanya, pintunya, itu mudah kita perbaiki. Ya. Tapi kalau pondasinya yang rusak, ya sudah, hancur semua apa yang terbangun di atasnya. Namun jika pondasi bangunannya tersebut tidak kokoh, maka bangunan tersebut tidak mungkin dapat berdiri dengan kokoh. Tidak ada kekuatan. Jika nanti salah satu bagian dari pondasi ini rusak, bangunan itu pasti rentan roboh, akan hancur itu rumah. Seorang ahli konstruksi pasti akan selalu memikirkan peletakan pondasi yang benar dan kokoh. Sebaliknya, orang yang bukan ahlinya meninggikan bangunan tanpa pondasi yang kokoh, sehingga bangunan yang didirikan itu pasti tidak bertahan lama dan akan runtuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan mengenai hal tersebut dengan firman-Nya, "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Sering kita ibaratkan teman-teman sekalian, hafizani wa hafizukumullah, bahwa orang yang beriman itu kalau dia kokoh, dia kuat akidahnya, ya, maka apapun musibah yang menimpa dia tidak akan tergelincir jatuh ke dalam kebinasaan. Beda dengan orang yang akidahnya rapuh, dia bagaikan orang yang berdiri di tepi jurang. Yang pernah kita ibaratkan, ilustrasikan, ya, ibarat apa? Ini bagaikan orang beriman ini, muslim. Begini keadaannya dia. Orang yang tidak bagus akidahnya,
tidak kuat pondasi akidahnya. Gini, dia bagaikan orang yang berdiri di tepi jurang. Dapat goncangan sedikit musibah. Tidak mau roboh dia. Sedikit lagi. Goncangannya belum terlalu kuat ya. Harus kuat dia goncangan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman dia tidak berdiri di tepi jurang yang kuat akidahnya. Sehebat apapun goncangan tersebut dia tidak akan jatuh. Sehebat apapun goncangan itu dia tidak akan jatuh. Makanya ini teman-teman sekalian penting orang belajar seperti ini. Belajar akidah, kitab tauhid, fikih asmaul husna. Wallahu taala alam, kita dibatasi oleh waktu. Nanti insyaallah kita lanjutkan di kesempatan ya selanjutnya insyaallah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat ana sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi amal soleh, menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat nanti, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa kita diampuni dan semua amal-amal soleh kita di bulan yang agung ini, di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini mendapatkan ya balasan yang terbaik dan menjadi amal soleh yang terbaik pula yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله